Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 11 Februari 2026. Hari biasa, pekan biasa kelima. Sekaligus hari orang sakit sedunia. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini menjelaskan bahwa kenajisan seseorang bukan berasal dari hal lahiriah, misalkan makanan, melainkan dari dalam hati, melalui pikiran dan perilaku yang jahat. Hal ini Yesus tegaskan kepada orang banyak yang datang kepadanya. "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Bahkan kepada para murid, Yesus menjelaskan bahwa makanan masuk ke dalam perut lalu dibuang tidak mempengaruhi hati atau status spiritual seseorang. Injil hari ini menegaskan bahwa hati adalah sumber kejahatan. Tindakan najis seperti pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kemarahan, dendam berasal dari hati. Karena itu Yesus mengatakan atau sekaligus mengajak kita, para murid, untuk membersihkan hati dari kebencian dan kejahatan itu. Agar tindakan kita atau perbuatan yang dihasilkan oleh kita adalah yang baik, yang menjadi berkat bagi sesama. Kita diajak untuk lebih mementingkan kekudusan hati daripada ritual lahiriah. Karena apa yang di hati akan terpancar melalui perilaku kita. Maka jaga hati kita agar tetap menjadi tempat tinggal Tuhan. Jangan biarkan hati kita dikotori oleh hal-hal yang jahat yang membuat kita jauh dari Tuhan dan sesama. Jaga hati kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.